Kalau kalian merasa belum pernah melalui proses, jangan menuntut hasilnya gitu. Hai, balik lagi dengan aku Mangnar. Kita sharing lagi ya hari ini. Ada yang bilang, enak ya kerja freelance itu lewat HP aja, tapi udah bisa ngasilin, terus bisa dikerjakan di mana aja sambil tidur dan lain-lain. Banyak lah yang beranggapan kayak gitu. Tapi ingat, di balik semua kesantaian itu, di balik semua kefleksibelan itu, ada proses yang dilalui sebelumnya. Jadi jangan dilihat dari hasilnya aja. Tentu ada proses yang sempat aku lalui. Nah, kemarin juga aku sempat spill tuh tentang cerita yang aku nggak nyangka gitu, ternyata aku pernah melewati hal yang seperti itu. Mungkin hari ini aku sharingin, jadi semoga lah ini bisa jadi apa ya, bisa jadi gambaran gitu kalau misalnya teman-teman mau memilih jalan yang sama kayak aku, freelance sambil kuliah gitu. Nah, jadi dulu itu perusahaanku itu melaksanakan visit, melaksanakan kunjungan gitu. Nah, kunjungannya itu di Bali. Nah, kebetulan karena aku di Bali, aku tim yang ada di Bali, mereka itu meminta aku untuk kunjungan biar lebih hemat secara transport lah ya, daripada orang yang dari Jakarta ke Bali kan itu lebih boros gitu kan. Jadi aku yang diminta untuk kunjungan ke tempat itu. Satu sisi aku seneng banget banget karena ada fee-nya, terus aku pasti bisa nambah relasi di sana, nambah pengalaman juga gitu kan. Sisi lain aku belum terlalu bisa banget, udah bisa bawa motor tapi belum terlalu bener-bener bisa gitu kan. Nah, satu sisi juga aku nggak mau merepotkan siapapun itu karena ini tugasku, karena ini tanggung jawabku, ya harus aku yang menjalankan gitu. Aku nggak mau kayak nyuruh dianterin sama orang tua karena orang tua juga pasti punya kerjaan, kakak dan lain sebagainya. Pada akhirnya saat itu aku memutuskan untuk jalan sendiri dengan posisi aku yang nggak tahu arah lah, yang hanya ngandelin Google Maps aja, terus bawa motor juga belum terlalu bisa. Tapi aku gas, doa, dan yakin bahwa aku pasti akan sampai di tujuan dengan selamat gitu. Nah, pada akhirnya aku jalan sendiri. Awalnya itu kunjungan hari pertama di Tabanan, terus besokan harinya itu di Jembrane. Itu lumayan jauh ya jaraknya antara Tabanan ke Jembrane. Nah, waktu itu aku OTW dari Denpasar. Dari Denpasar itu aku ke Tabanan dulu. Nah, setelah dari Tabanan aku itu OTW menuju ke kos harian karena besoknya itu udah harus ke Jembrane. Jadi kan nggak memungkinkan ya aku OTW langsung dari Denpasar terus langsung ke Jembrane, itu jauh banget guys. Sedangkan kunjungannya itu di pagi hari jam 7 apa jam 8 itu. Nah, sehingga mau nggak mau aku harus nyari tempat untuk menginap. Nah, jalan satu-satunya biar ekonomis juga aku nyari kos harian untuk menginap gitu. Waktu itu bayarnya cuma 100 gitu kan per hari itu, biar aku bisa on time nyampe di Jembrane gitu. Nah, pada akhirnya aku di kos harian itu sendiri nih ya guys ya, sendiri, jalan sendiri, terus nyari kos hariannya juga sendiri, kunjungannya juga sendiri yang mewakili perusahaanku gitu. Nah, pada akhirnya aku nginep di sana, dan di sana itu aku mengalami hal-hal yang horor gitulah, kayak ada orang ketawa lah di atas pintu gitu, sampai aku nggak bisa benar-benar tidur dengan nyenyak gitu. Tapi pada saat itu aku sambil berdoa lah, pokoknya gimana caranya biar aku bisa bertahan sampai besok aja gitu. Pada akhirnya itu terlalui, dan pagi-pagi banget nih aku udah jalan ke tempat kunjungan dengan bawa pakaian-pakaianku, padahal masih sebenarnya itu waktunya sampai sore di kos itu. Cuma karena aku udah gak nyaman dan takut, akhirnya aku bawa semua pakaianku ke tempat kunjungan gitu. Jadi masih bondong-bondong lah aku di jalan gitu ya, bawa pakaian gitu kan. Nah, terus pada akhirnya aku sampai di tempat kunjungan on time. Di sana aku enjoy banget, aku dapet banget pengalamannya di sana. Aku wawancara, terus aku dokumentasi di sana, terus mewakili perusahaanku buat menyampaikan beberapa hal gitu kan di sana. Pokoknya memandu orang yang kunjungan itulah gitu singkatnya. Nah, pada akhirnya kunjungannya selesai, aku langsung balik ke Denpasar lagi.
ya begitulah ternyata prosesnya ya, nggak semudah dan nggak jangan dilihat dari hasilnya aja. Kalau kalian merasa belum pernah melalui proses, jangan menuntut hasilnya gitu. Jadi tetap semangat buat kita semua, apapun yang lagi kalian kerjakan sekarang, apapun yang lagi kalian usahakan sekarang, intinya semangat aja. Pada intinya kalau misalnya hal itu udah dijalani, seberat apapun, semenakutkan apapun, kalau misalnya udah dijalani nih pasti akan selesai gitu. Intinya mulai aja, jalani, semangat, doa tentunya yang paling penting. Ketika udah dijalani pasti akan ada akhir untuk kita menyelesaikan hal tersebut. Gitu yang ingin aku sharingin, semoga bermanfaat ya apa yang aku ceritakan. Jadi ini murni dari pengalamanku, semoga bisa menginspirasi juga. Bye bye.